Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai difusi. Nah, apa sih difusi itu? Nah, difusi itu merupakan proses berpindahnya suatu zat dalam pelarut pada konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau yang kita namakan nama lainnya itu pembauran. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu nanti akan menyebabkan suatu penamaan yaitu gradien konsentrasi, yaitu perbedaan antara konsentrasi pada dua larutan yang tujuannya untuk mencapai kesetimbangan. Nah, pada difusi itu juga terjadi cacat atom. Nah, cacat atom itu apa? Cacat atom itu dapat kita lihat jika susunannya itu tidak rancak gitu, tidak jaraknya spasi antara kisinya itu tidak sama. Nah, terus yang ini juga sama, yang A itu namanya adalah vakansi, yang dua itu adalah interstitial atom yang kita pelajari pada struktur kristal tadi. Yang C ini merupakan small substitutional atom, yang D itu large substitutional atom. Nah, small itu ini. Nah, ini tuh merupakan cacat atom. Dan yang ini juga merupakan cacat atom. Nah, di mana atom-atomnya itu tidak sama, tidak proporsional. Yang E itu Frankel defect. Nah, ini perbedaan. Nah, ini kan muatannya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dan yang F itu Schottky defect. Oh, ya, yang ini tuh tidak sama pengaturan penempatan struktur atomnya. Nah, yang kedua ada mekanisme difusi. Nah, self diffusion ini tuh atomnya tuh acak. Jadi self diffusion itu kalau kita lihat sebelum difusi susunannya seperti ini. Saat difusi grafiknya bentuk parabola naik. Jadi susunannya tuh bergeser. Jadi atomnya itu bergeraknya tuh rancak gitu. Jadi atomnya itu bergerak secara acak. Tidak sesuai dengan muatan yang maksudnya tempat pada muatan yang dia miliki. Nah, ini setelah difusi terjadi secara sempurna. Jadi sudah tercampur tidak sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua itu ada vacancy diffusion, di mana atomnya itu tuh bergerak konstan pada gaya dan vibrasinya, dan gaya atomnya itu berlawan arah dengan gaya vakansi pada mekanisme vakansi. Jadi vakansi diffusion itu bisa dikatakan atom meninggalkan posisi kisi reguler untuk mengisi kekosongan dalam kristal. Jadi atomnya itu bergerak ke posisi yang kosong dan bergeraknya selalu berlawanan arah dengan gaya vakansinya. Selanjutnya ada interstitial difusi, di mana dapat kita artikan atom dengan ukuran kecil ini bergerak untuk mengisi ruang kosong pada setiap struktur kristal. Nah, ada atom ukuran kecil akan mengisi kekosongan di atom-atom yang lebih besar.
Nah, dan dibutuhkan energi untuk perpindahannya. Biasanya itu akan bergerak secara cepat karena banyak tempat yang kosong dan tidak gaya vakansinya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakannya. Jadi dia bisa bergerak bebas. Selanjutnya adalah matematika difusi, di mana ada fixed first law dan fixed second law. Nah, fixed first law ini tuh dapat kita artikan sebagai zat terlarut yang berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah, yang bergerak steady state atau pada sistem yang kondisinya sama, atau yang diterapkan pada kondisi sistem yang kondisinya sama. Nah, jika flux yang masuk itu sama dengan flux yang keluar, atau flux in sama dengan flux out, maka akan memenuhi persamaan J sama dengan min D dc per dx, di mana D-nya itu merupakan koefisien difusi dan J-nya itu merupakan flux. Yang kedua ada fixed second law, di mana akan bergerak tidak tetap, maksudnya bukan bergerak, ditetapkan atau diterapkan pada keadaan yang tidak tetap atau non-steady state, di mana persamaan diferensial parsialnya itu merupakan menggabungkan atom-atom di distribusi yang kembali pada sebuah material dengan cara proses difusi tadi. Di mana fixed second law ini tuh untuk memprediksi penyebab konsentrasi yang dipengaruhi oleh waktu dan disebabkan oleh difusi, sehingga memenuhi persamaan dc per dt sama dengan d dikali d kuadrat c per dx kuadrat. Nah, selanjutnya ini merupakan aplikasi. Ini merupakan aplikasi pada aplikasi difusi pada proses metalurgi, yaitu sintering, yaitu a high temperature treatment used to join small particles. Ada powder metallurgy, di mana itu metode untuk memproduksi monolitik metallic parts, bagian monolitik dari logam. Terus dielectric resonators, hockey puck, jadi kayak bagian dari keramik dari sebagai barium magnesium tantalate atau BMT, atau menggunakan BCN atau barium zinc tantalate. Nah, terus untuk grain growth, yaitu movement of grain boundaries by diffusion in order to untuk reduce the amount of grain boundary area. Dan yang selanjutnya adalah difusi bonding, yaitu ikatan difusi, di mana teknik untuk menggabungkan antara dua surface pada tekanan bersama pada tekanan yang tinggi dan tekanan dan temperatur yang tinggi. Selanjutnya ialah penyebab dari difusi, jadi kayak faktor apa yang menyebabkan difusi itu. Nah, untuk suhu ini
semakin tinggi suhu itu partikelnya akan mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Nah, maka jika semakin cepat, maka difusinya semakin tinggi atau semakin tinggi suhu, maka kan partikel akan mendapatkan energi yang lebih besar, maka kecepatan difusinya itu akan lebih cepat. Selanjutnya itu ada tipe difusi, jadi tipe-tipe dari difusi itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya difusi tersebut. Waktu juga mempengaruhi mikrostruktur. Nah, mikrostruktur ini tuh merupakan struktur yang skalanya sangat kecil dari suatu bahan yang digunakan, yang didefinisikan sebagai struktur permukaan bahan yang disiapkan sebagaimana terlihat oleh mikroskop optik dan dengan pembesaran di atas 25 kali. Jadi contohnya seperti logam, polimer, keramik, atau komposit itu mempengaruhi sifat fisik seperti kekuatan, ketangguhan, keuletan, kekerasan, ketahanan korosi, perilaku suhu tinggi atau rendah, atau ketahanan aus. Nah, ini tuh biasa digunakan untuk praktik industri, jadi menyebabkan cepat atau lambatnya proses difusi itu. Kita kan sudah membahas tadi yang awal difusi atau pembauran tadi kan, dimana peristiwa pengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, difusi ini tuh akan terus terjadi. Nah, terjadinya itu sampai seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan. Nah, ini tadi tujuannya, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Jadi contohnya itu kayak pemberian gula pada cairan teh tawar. Nah, itu kan lambat laun kan tehnya akan semakin manis, padahal teh tawarnya tadi tidak terasa manis. Contoh lain itu kayak uap air dari ceret yang berdifusi dalam udara. Nah, dia bergabung dalam udara setelah menguap dari zat cair menjadi gas. Nah, pengaruh yang lain itu ada, yaitu ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi itu juga akan semakin tinggi. Nah, untuk ketebalan membran itu juga semakin tebal membran, maka akan semakin lambat. Kan, karena semakin banyak bagian yang harus difusi, yang harus melalui proses difusi. Terus luas suatu area, yaitu semakin besar luas area, akan semakin cepat. Jadi semakin luas itu semakin baik, tapi semakin tebal itu semakin lambat. Dan jarak, jadi semakin jarak antara dua konsentrasi maka semakin lambat, karena jarak tempuh untuk proses difusinya semakin jauh. Nah, selanjutnya sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.